Teman-teman, kita sudah berhadapan dengan Mbah Kendil Jogomontro atau Mbah Kendil Bintoro, yang mana kita juga melihat sela-sela waktu di mana Mbah Kendil bisa kita ajak ngobrol atau kita ajak wawancara, karena kita tahu Mbah Kendil Jogomontro ini juga tidak terlalu paham di media sosial ataupun konten-konten seperti ini. Jadi untuk video-video yang kami upload atau saya upload itu real dari saya, karena saya juga ingin teman-teman bersama-sama mendapatkan pengalaman atas pengalaman yang pernah Mbah Kendil alami atau Mbah Kendil lakukan. Kita tahu bahwasanya di dunia ini sangat beragam sekali, baik dari permasalahan-permasalahan setiap orang juga berbeda, kemudian kemampuan-kemampuan setiap orang juga berbeda. Seperti halnya kita akan mengambil satu topik saja, yaitu terkait dengan masalah jodoh atau pasangan hidup. Ini juga sangat beragam sekali teman-teman, karena ada beberapa orang yang mana mereka sangat mudah dalam mencari pasangan. Mereka menjalankan pernikahan itu juga baik-baik saja. Kemudian dibalik orang-orang yang bisa dengan mudah mendapatkan pasangan hidupnya sesuai kriteria yang diinginkannya, ternyata dibalik itu juga banyak sekali orang-orang yang kesulitan dalam mencari pasangan. Seperti halnya misalkan ada orang yang sedari dia kecil, remaja, dewasa, hingga tua, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan pasangan hidup. Jadi mungkin karena keminderan atau karena keadaan seperti mungkin keluarganya miskin, kemudian wajahnya pas-pasan, talentanya pas-pasan, sehingga dia minder untuk mengenal lawan jenisnya, Mbak. Yeah. Kemudian hingga sampai tua dia itu tidak bisa mendapatkan pasangan hidup. Kemudian ada lagi, Mbak, yang mana ada seorang wanita yang cantik, kemudian dia ini tidak bisa menikah sampai tua karena pada waktu itu ada suatu pagelaran wayang kulit yang mana dia itu dicium oleh seseorang yang ternyata setelah diketahui itu juga orang dari lingkungan rumahnya, yang mana setelah dicium secara tiba-tiba itu kan merupakan tindakan yang tidak sopan, Bang, ya. Sehingga wanita ini pun marah dan diludahi, Mbak. Wajahnya itu diludahi, kemudian marah. Laki-laki ini marah, kemudian dia melaknat wanita ini bahwasanya dia tidak akan mendapatkan pasangan hidup sampai kapanpun. Kalau memang dia bisa menjalankan pernikahan, si laki-laki ini pun mengatakan bahwasanya dia akan berjoget dengan tanpa busana, karena dia mungkin meyakinkan bahwa gadis ini tidak akan bisa mendapatkan pasangan hidup. Dan ternyata benar saja, Mbak, setelah dia itu sampai usianya semakin menua, dia tuh petungan gagal. Jadi ada si setan, kalau di sini bahasanya si setan lagi, pertunangan, kemudian gagal, kemudian dicarikan lagi oleh seseorang untuk agar dia bisa mendapatkan pasangan, gagal lagi sampai berkali-kali. Setiap orang berkenalan dengan dia tertarik karena memang dia ini gadis yang sangat cantik sekali, Mbak. Tapi setelah petungan misalkan pertunangan usai atau mungkin keluar dari rumahnya sang gadis ini, tiba-tiba sang laki-laki juga tidak suka, seperti halnya tidak wajar. Namun dengan demikian gadis ini atau orang tuanya juga terus berusaha, Mbak, sampai dicarikan bantuan dari sesepuh, bini sepuh, yang akhirnya gadis ini juga bisa mendapatkan pasangan hingga sekarang bisa memiliki anak dan memiliki cucu. Kemudian ada lagi, Mbak, mungkin orang yang dari keluarga yang terpandang, dari keluarga yang kaya raya, yang mana dia juga berparas cantik atau tampan, tapi dia juga kesulitan mendapatkan pasangan karena mungkin pasangan ini takut, Mbak, melihat hartanya yang begitu banyak, kan minder, Mbak, sosok laki-laki itu. Kemudian hingga kian ini sampai usianya hampir 60 tahun, dia ini juga tidak mendapatkan pasangan hidup. Kemudian ada lagi kasus-kasus misalkan orang
ini meskipun tidak dilaknat siapapun, Mbah. Jadi dia itu memiliki pasangan, setiap ingin ke jenjang pernikahan gagal. Bahkan sampai dia si setan gagal lagi. Itu dicarikan kemana-mana juga sangat sulit sekali. Sehingga kita kalau membicarakan masalah jodoh, mungkin teman-teman yang dengan mudah bisa mendapatkan pasangan atau hidupnya normal-normal saja. Yang saya maksud normal adalah dari kecil dia sekolah, remaja dewasa, pacaran, menikah, dan bisa menjalankan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini seperti halnya masalah jodoh, ini masalah yang sepele, Mbak. Yeah. Seperti ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya jodoh itu sudah ada yang ngatur. Benar, Mbak, jodoh itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak berusaha mencari atau kita tidak berusaha untuk mendapatkan pasangan, nyatanya juga tidak mendapatkan pasangan. Seperti halnya di desa sebelah itu juga ada, Mbak. Dia itu memiliki keyakinan bahwa seorang wanita kan kalau melamar laki-laki memang malu. Ya malu, Mbak. Ya. Gengsi. Kemudian juga tidak wajar, Mbak, kayak aneh gitu kalau seorang wanita mengejar-ngejar laki-laki. Dia itu memiliki pendapat bahwasanya jodoh itu sudah ada yang mengatur. Pasti nanti akan datang sendiri. Tapi ternyata sampai dia ini tua, dia juga tidak mendapatkan pasangan hidup, Mbak. Ya. Sehingga ini beberapa ulasan dari saya yang mana banyak sekali kasus-kasus yang mana kesulitan dalam mencari jodoh dengan berbagai macam permasalahannya masing-masing. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ada mungkin orang yang bisa dengan mudah mendapatkan pasangan hidup, bahkan sampai memiliki istri atau suami yang sangat banyak. Jadi bukan hanya sosok seorang laki-laki yang memiliki pasangan banyak, Mbak. Ternyata di daerah kita ini juga ada sosok wanita yang mana dia juga memiliki pasangan yang ganda. Di balik kisah-kisah mungkin orang-orang yang bisa mendapatkan pasangan hidup dengan mudah, ternyata banyak problematika yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mana kesulitan dalam mencari pasangan hidup, sehingga mereka pun juga tidak lelah, Mbah, mencari bantuan orang yang mungkin lebih paham, orang yang lebih memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahannya tersebut.